Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NPM 2429061028 dari Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi S1 Ilmu Hukum. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas makalah Sosiologi Hukum. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, saya berharap semoga makalah ilmiah tentang hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum, karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum atau law making, tapi juga instrumen penegak hukum atau law enforcement. Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif, di mana kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak. Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan, karena hukum dapat berperan sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, penjabat negara, dan pemerintahan. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah tolok ukur legalitas kekuasaan. Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, tapi studi kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas, sehingga konsep-konsep kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak begitu berkembang. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terkait tentang hubungan hukum dan kekuasaan yaitu berupa 1. Bagaimana kekuasaan dalam konteks hukum. 2. Bagaimana hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan dalam sistem hukum di Indonesia. 3. Apa fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. C. Tujuan. Adapun tujuan penulisannya yaitu 1. Bagaimana kekuasaan dalam konteks hukum. 2. Bagaimana hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan. 3. Serta bagaimanakah fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. Baik, pembahasan. Bab 2. Pembahasan 1. Esensiasi kekuasaan dan hukum. A. Esensi kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Di samping pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau kemauan kepada pihak lain, beberapa pakar mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain. Seiring dengan pandangannya Lasswell dan Kaplan, Van Dum mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.
B. Esensi hukum. Mengenai esensi hukum dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan pandangan di antara para ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun perbedaan pandangan, namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan atau desain dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan pandangan di antara ahli hukum bukan hanya mengenai pengertian hukum, tapi juga mengenai hakikat hukum. Dalam konteks ini, hakikat hukum bisa ditinjau dari empat perspektif, yaitu perspektif otoritas atau wewenang, perspektif substantif, perspektif sosiologis, dan perspektif reals. 2. Hubungan hukum dan kekuasaan. Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada 2 macam. Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Kedua, menurut Lassalle dalam pidatonya yang termasuk Uber Verfassung atau konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan secara kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. 3. Kekuasaan dalam konteks hukum. Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yang mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan dalam konteks hukum meliputi kedaulatan, wewenang atau otoritas, dan hak. Ketiga bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain dan bersifat hierarkis. Dalam kedaulatan Tuhan, kekuasaan terletak pada sumber kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Dalam kedaulatan rakyat, yang berdaulat itu adalah rakyat, di mana rakyat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah melalui sistem pemilihan umum. Bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk dilaksanakan, sedangkan kekuasaan dibatasi oleh hukum. Hukum ini dapat dianalogikan seperti satu mata uang dengan 2 sisi. Hukum dan ideologi. Hubungan antara hukum dan ideologi rumit dan kontroversial. Hal ini disebabkan oleh beragamnya definisi ideologi dan cara ideologi dikaitkan dengan hukum. Hukum sebagai ideologi. Pandangan hukum sebagai ideologi bertentangan dengan banyak pemikiran arus utama tentang hukum. Hukum sebagai ideologi merahkan subjeknya dengan cara yang tidak transparan. Mungkin itu saja kesimpulannya. Mungkin banyak kata dan tata bahasanya yang kurang tepat. Untuk itu saya mohon maaf atas segalanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.